Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semuanya. Rekan-rekan, apakah rekan-rekan pernah membaca sebuah surat kuasa? Atau sebagai seorang pemberi kuasa membaca teks ada kalimat yang mengandung dua kata, yaitu hak retensi. Hari ini kami akan membahas mengenal lebih lanjut hak retensi. Sebenarnya apakah itu hak retensi dan bagaimana pengaturannya di dalam hukum nasional Indonesia? Inilah persembahan kami dari channel YouTube Iron Harhab dan Harhab Legal Training. Hak retensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyimpanan atau penahanan. Pada praktik hukum dan keseharian, hak retensi sering dikaitkan dengan perbuatan pemberian kuasa. Tentunya kita paham bahwa di dalam pemberian kuasa itu terdapat dua pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sehingga si penerima kuasa nanti dapat bertindak untuk dan atas nama si pemberi kuasa sesuai dengan isi surat kuasa. Contohnya seorang advokat kemudian menjadi kuasa dari kliennya, atau seseorang yang ingin menjual tanah lalu kemudian memberikan kuasa menjual bagi orang lain, sehingga orang itu atau penerima kuasa itu dapat melakukan penjualan, teman-teman semuanya. Jadi ingat, ini berkaitan dengan perbuatan pemberian kuasa. Hak retensi dalam peristiwa pemberian kuasa, dasar hukumnya adalah pasal 18-12 KUH Perdata. Jadi silakan nanti kita baca pasal 18-12 KUH Perdata yang berbunyi, si kuasa adalah berhak untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa. Contohnya, seorang yang menjadi kuasa jual berhak mendapatkan 3% dari harga penjualan. Maka sepanjang pemberi kuasa itu tidak melunasi apa yang menjadi hak penerima kuasa, maka si kuasa dapat menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya. Atau seorang advokat umpamanya, yang kemudian dia diberikan hak umpamanya sekian rupiah, namun dalam prakteknya si penerima kuasa ini atau advokat itu tidak dibayar honorariumnya, maka si advokat dapat menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya sampai itu dibayar lunas haknya. Dalam prakteknya, saya ulangi, hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan segala sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa. Sebagai contoh, kalimat yang umum tercantum dalam surat kuasa adalah sebagai berikut. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan dalam kurung substitusi baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada orang lain, dan hak retensi. Salah satu profesi yang dapat memiliki hak retensi adalah advokat yang menerima kuasa dari kliennya. Namun harus diperhatikan, hak retensi advokat terhadap klien itu diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Demikian teman-teman semuanya, video kali ini mengenai hak retensi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.